contoh membuat jus. Pertama, ulang-ulang. Pertama, kupas biji alpukat. Ini adalah susunannya. Pertama, kupas biji alpukatnya. Hal pertama kalau kita buat jus, pertama-tama itu adalah kupas satu biji alpukat. Terus, ini langkah pertamanya. Untuk tidak gatal, tambahkan gula pasir sesuai selera. Tambahkan es batu. Terus kita blend. Terus jadi deh, tinggal diminum, tinggal diseduh. Kalau mau tambah lagi es batu boleh. Tambahkan minum bubuk supaya lebih enak. Dan terakhir, susu primernya. Ini adalah jus alpukat yang siap dihidangkan. Gambar membuat jus. Nah, ini jus strawberry, melon, dan nanas. Pertama yang bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan 100 gram buah strawberry, 1 buah kiwi, 100 gram buah nanas, madu sesuai selera, air secukupnya. Nah, langkah-langkahnya ini langkah-langkahnya. Bahan-bahannya ini, langkah-langkahnya ini. Nah, siapkan buah yang akan digunakan. Cuci bersih, jangan langsung simpan tapi cuci dulu. Habis cuci potong-potong kecil-kecil. Nah, kemudian siapkan blender tumbuk, ini blendernya. Terus masukkan nasi dan air secukupnya. Blender hingga halus. Yang terakhir adalah jus siap disajikan. Tangan. Oke, kita lanjut di simonsai. Nah, mulai ya, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, kita lanjut. Simonsai, angkat tangan kirinya. Oke, simonsai, berdiri semua, berdiri. Kalau dari kursinya. Ya, kalau kursinya, ya, oke, sudah. Kalau dari kursinya, simonsai, lompat 2 kali. 2 kali saja, 3 kali. Oke, simonsai, tepuk tangan 3 kali. Oke, 3 kali, ulang. Simonsai, tepuk tangan 3 kali. Oke, simonsai, pegang hidungnya. Simon, pegang hidungnya ya. Pegang lututnya. Berarti ada tidak konsentrasi. Ibu guru tadi bilang yang pakai simonsai baru ikuti bicara guru. Kalau tidak ada simonsainya jangan ikuti. Terakhirnya adalah sekarang waktunya kita belajar gembira. Tepuk simonsai, tepuk semangat. Simonsai, senyumkan yang di samping kirimu. Senyum, kasih senyuman yang manis untuk samping kirimu. Mana samping kirimu? Nah, senyumkan, kasih senyuman yang manis. Nah, oke. Luar biasa anak-anak kelasku. Silakan kembali. Bagaimana kita belajar berpikir komputasional? Nanti sebentar kalau Ibu Guru jelaskan. Pertanyaannya dulu, Ibu Guru mau tanya dulu. Bagaimana caranya kalian itu menyiapkan sarapan pagi pada saat mau berangkat sekolah? Coba, ayo berpikir. Kalian itu menyiapkan
kecil. Jangan langsung di masalah yang besar, jangan langsung makan roti, tidak. Tapi pertama-tama kalian itu berpikir dulu, bagaimana caranya saya bisa beli roti. Nah, pertama minta uang di mama. Oh, mama biar saya beli roti untuk sarapanku. Kemudian mamanya kasih, kalian belilah roti, bawa pulang di rumah, baru sarapan. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Maka pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA dengan materinya adalah konsep berpikir komputasional. Itu materinya. Kita lanjut. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan apa itu berpikir komputasional dengan bahasa sederhana. Jadi Ibu Guru akan jelaskan kalian tentang berpikir komputasional itu dengan bahasa yang kalian mudah pahami. Tahu pahami toh? Mudah mengerti. Terus membuat urutan langkah algoritma dari suatu aktivitas sehari-hari. Jadi Ibu Guru akan kasih contoh bagaimana sih langkah-langkah algoritma di kehidupannya kalian yang kalian lakukan setiap hari di rumah atau di sekolah. Terus yang ketiganya, menunjukkan kerjasama dalam komunikasi serta menyelesaikan tugas kelompok. Nah, sekarang kita menentukan kelompok. Penentuan kelompok. Nah, sekarang Ibu Guru mau kasih kelompok dulu. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru kasih kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2. Jangan laki-laki semua, harus sama. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Jangan kumpul semua perempuan-perempuan, laki-laki, tidak boleh. Harus sama. Ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, satu kelompok. Kelompok ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu Wayuna masuk di situ kelompok situ ya. Terus, tapi harus atur kursinya ya mungkin ya. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, berarti harus diputar perempuan terlalu banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berapa kelompok di kelompok? 1, 2, 3, 4 ya. Ibu bilang tadi. Oke, sudah masak. Sini. Ini kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat kelompoknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok ini ya. Begini ya. Kelompok 2 ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu masuk ke kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kelompok 4. Sudah punya kelompok ya, Pak? Sudah. Nanti saya minta baru mereka ke sana. Kita lanjut lagi di materi. Nah, kita masuk di apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Jadi, berpikir komputasional itu adalah proses berpikir yang menguraikan masalah yang kompleks untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga dapat menemukan pola dan menyusun langkah penyelesaiannya. Contohnya, ini bukan contoh. Kamu pernah bikin masak mie di rumah atau tidak? Pernah rebus mie instan atau tidak pernah? Jadi caranya kamu merebus mie instan itu bagaimana dulu? Setelah mendidih airnya, terus tuang minyak, terus itu aduk sampai masak, sampai matang. Terus di dalam mangkuk yang berisi bumbu. Berisi bumbu. Setelah itu bolehlah kita makan atau kita hidangkan. Konsep berpikir komputasional itu ada 4 bagian. Pertama, dekomposisi. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 unsurnya juga, ada 4 halnya juga. Pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, algoritma. Keempat adalah abstraksi. Dekomputasi. Dekomposisi masalah diurai, pengenalan pola, cari bersama, abstraksi, fokus pimpinan, algoritma, susun langkahnya, berpikir komputasional,
posisi, masalahnya diurai. Kenapa mereka membersihkan? Karena masalahnya kelasnya kotor. Jadi uraikanlah masalah-masalah itu. Dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks. Pertama kan dari kompleks. Kita tahu bagaimana caranya kita bersihkan kelas yang kotor ini. Itu masalah kompleksnya. Itu masalah kompleksnya. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Masalah besar itu kita bagi-bagi sehingga menjadi masalah kecil. Kelas dalam satu kelas besar begini, kalau hanya satu orang yang menyapu, besar atau kecil? Kalau dibagi-bagi, kamu bersihkan, kamu menyapu, kamu menempel, kamu melap kaca, kamu bersihkan papan tulis, kecil atau besar itu masalah? Oke. Jadi dalam arti kita contohnya lagi, lebih simpelnya lagi. Dekomposisi adalah membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadinya kotor kelasnya masalah besar, kalau ditaruh di guru bagaimana? Jadi masalah besar toh? Disusunlah, dibagi-bagilah tugasnya sehingga menjadi masalah yang kecil. Jangan berat ini sampai kamu tua, sampai kamu beranak. Ini terus 2, 4, 6, 8. Dimulai dari 2. Jadi diulang terus polanya ini, diulang terus polanya. Seperti kamu pergi sekolah setiap pagi, kamu pergi sekolah, sarapan, mandi, dalam sekolah, begini terus toh sampai kamu dewasa. Diulang-ulang terus polanya. Sama dengan ini. 2, 4, 6, 8 ini sampai kamu tua, bahkan sampai kita mati. Bilangan dengan ini terus diulang-ulang terus. Tidak akan pernah berubah. Itu namanya pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagi permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Mencari pengenalan pola sama dengan mencari persamaan pola yang bisa digunakan kembali. Ya, kita ulang-ulang terus. Pergi sekolah, pagi bangun tidur, mandi, sarapan, pakai baju sekolah, berangkat sekolah. Besoknya begitu lagi, toh? Lusanya begitu lagi. 3 hari ke depannya begitu lagi. Saya terus begitu terus. Itu yang dimaksud dengan pengenalan pola. Itu adalah
Iya, boleh aja kelompok. Maksudnya BBK. Kayak kelompok. Iya, kayak kelompok. Oh, di sini. Kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? Tulis nama kelompoknya. Sudah. Mari. Kelompok berapa? 4. Nih, boleh selesai kah? Kelompok 1. Sudah selesai sama kelompoknya? Tulis nama kelompoknya. Serina, tulis nama kelompoknya. Ini saja, ini saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mari Serina kalau sudah. Ada seorang sekali mungkin.
Dadah.